Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari case method saya yang berjudul analisis soal fisika berbasis comparative thinking, validitas, reliabilitas, kesukaran, dan daya pembeda. Saya dari kelompok 3, mata kuliah, pengukuran dan asesmen pembelajaran fisika, dosen pengampu, Bapak Satria Mihardi, SPD, MPD. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Cinta Marcella Namira dengan NIM 4233121025, kelas PSPF 23C. Nah, yang pertama background atau hasil review jurnal. Evaluasi dalam pembelajaran fisika nih berperan penting dalam mengukur pemahaman konsep dan berpikir kritis siswa. Comparative thinking dianggap efektif dalam membantu siswa memahami konsep lebih mendalam dibandingkan sekedar menghafal rumus. Namun, banyak siswa masih nih kesulitan dalam soal berbasis perbandingan konsep dengan indikator yang dengan indikator berpikir kreatif yang rendah. Nah, selain itu soal fisika yang digunakan masih berbasis prosedur tanpa mendorong eksplorasi lebih dalam. Kendala lainnya meliputi reliabilitas soal yang rendah, sebaran tingkat kesulitan yang tidak merata, serta daya beda soal yang kurang optimal nih. Oleh karena itu, penelitian ini nih bertujuan menganalisis dan mengembangkan instrumen yang lebih baik untuk mengukur keterampilan berpikir kritis siswa dalam fisika. Nah, selanjutnya judul kedua yaitu gambaran kasus yang dipecahkan terhadap tujuan pengembangan keilmuan. Nah, dalam asesmen pembelajaran fisika ini, kualitas soal menjadi faktor dalam mengukur pemahaman dan kemampuan berpikir kritis siswa. Berdasarkan analisis soal fisika kelas 11 mid semester genap 2024, ditemukan nih bahwa sebagian besar masih bersifat prosedural dan berbasis hafalan, sehingga kurang mendorong nih siswa untuk berpikir secara comparative thinking. Nah, permasalahan yang ditemukan yang pertama yaitu soal lebih berfokus pada hafalan, bukan analisis konsep. Nah, yang kedua, validitas soal masih rendah dalam mengukur pemahaman konseptual. Yang ketiga, reliabilitas soal belum optimal nih dalam memberikan hasil yang konsisten. Yang keempat, sebaran tingkat kesulitan. Yang kelima, tujuan pengembangan keilmuan. Nah, adapun tujuan utamanya nih dalam pengembangan keilmuan yang pertama itu meningkatkan validitas dan meningkatkan reliabilitas soal. Yang ketiga itu menyusun soal dengan tingkat kesukaran yang seimbang. Nah, ini tuh memastikan soal nih ya, memastikan soal ini tuh dapat memberikan hasil yang konsisten dan objektif dengan menggunakan uji reliabilitas seperti alpha Cambridge atau tes retest. Nah, selanjutnya itu meningkatkan daya pembeda. Nah, yang terakhir yaitu mengembangkan asesmen berbasis comparative thinking. Nah, baiklah. Judul ketiga yaitu The Challenge atau gambarkan kelebihan dan tantangan kesulitan pemecahan kasus yang dicapai. Adapun kelebihan atau keunggulan pendekatan comparative thinking yang pertama, soalnya lebih mengukur nih pemahaman konseptual. Nah, melalui pendekatan comparative thinking ini, soal tidak hanya berfokus nih pada hafalan dan perhitungan, tetapi juga pada analitis atau pemahaman konseptual siswa secara mendalam. Nah, yang kedua ada reliabilitas, asesmen meningkatkan melalui variasi soal berbasis analisis. Nah, yang ketiga ada distribusi tingkat kesukaran lebih seimbang, dan yang keempat ada daya pembeda soal meningkat. Nah, adapun nih tantangan utamanya nih dalam kasus ini atau pemecahan kasus yang dicapai ini, yang pertama ada mayoritas soal masih berbasis hafalan dan perhitungan numerik. Nah, yang kedua yaitu rendahnya indikator
originality, dan elaborasi siswa. Yang ketiga ada distribusi kesukaran, soal tidak merata atau terlalu mudah atau sulit. Nah, yang terakhir yaitu guru kurang terbiasa nih dalam menyusun soal yang berbasis comparative thinking ini. Nah, selanjutnya judul keempat yaitu tuliskan hal-hal terbaik yang dapat dicapai dari kasus yang dipecahkan secara konseptual dan praktis. Dalam menganalisis soal fisika berbasis comparative thinking ini, fokusnya pada validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Terdapat beberapa pencapaian nih, pencapaian terbaiknya. Yang pertama itu ada pencapaian konseptual dan pencapaian praktisnya. Nah, kita akan membahas tentang capaian konseptual terlebih dahulu. Yang pertama ada meningkatkan pemahaman konseptual fisika dengan membandingkan konsep. Nah, dengan menerapkan comparative thinking ini, siswa nih dapat nih tidak hanya menghafal rumus, tetapi juga bisa memahami hubungan antar konsep. Misalnya perbedaan hukum Newton dan hukum Kepler pada hukum tata surya. Nah, yang kedua ada validitas soal lebih tinggi dengan analisis mendalam. Nah, soal yang dikembangkan akan lebih sesuai nih dengan tujuan asesmen dan memastikan bahwa setiap soal tuh benar-benar mengukur keterampilan berpikir siswa dan mengukur nih berpikir analisis dan komparatif siswa. Nah, yang ketiga ada daya pembeda soal lebih efektif dalam mengukur pemahaman siswa. Nah, soal yang dirancang ini dengan pendekatan comparative thinking memiliki 3 daya pembeda lebih baik karena mampu membedakan siswa yang benar-benar memahami konsep nih daripada yang hanya menghafal rumus saja atau menghafal materi saja. Nah, selanjutnya yaitu capaian praktis. Yang pertama ada soal lebih berkualitas dengan distribusi kesukaran lebih seimbang. Nah, tingkat kesukaran soal ini dapat diatur agar tidak terlalu banyak soal yang terlalu mudah atau terlalu sulit. Jadi dia tuh seimbang gitu. Berapa yang mudah, berapa yang sulit. Nah, yang kedua, guru lebih terlatih dalam menyusun soal berbasis analisis perbandingan. Nah, yang terakhir, siswa lebih terlatih nih berpikir kritis dan analitis. Contohnya, perbandingan hukum Pascal dan hukum Archimedes dalam teknologi modern. Pada judul kelima ini, selanjutnya pada judul kelima, tuliskan hal-hal kunci yang paling efektif secara praktis. Nah, beberapa hal kunci yang paling efektif atau secara praktis untuk meningkatkan kualitas asesmen berdasarkan dokumen yang telah dianalisis. Nah, yang pertama itu pengembangan soal berbasis perbandingan konsep. Salah satu langkah nih yang paling efektif adalah merancang soal yang mendorong siswa untuk menganalisis hubungan antara dua atau lebih konsep fisika. Nah, yang kedua ada meningkatkan validitas soal dengan mengukur pemahaman konseptual. Nah, validitas soal ini dapat ditingkatkan dengan memastikan bahwa pertanyaan yang diberikan benar-benar menguji keterampilan berpikir analitis siswa, bukan hanya sekedar hafalan atau perhitungan numerik nih. Misalnya dalam soal tentang hukum Pascal, siswa tidak hanya diminta menghitung, tetapi juga menjelaskan perbedaannya. Tidak hanya diminta untuk menghitung tekanan nih, tetapi juga menjelaskan perbedaannya dengan hukum Archimedes atau bagaimana keduanya diterapkan di teknologi modern. Nah, yang ketiga itu peningkatan reliabilitas soal melalui uji konsistensi. Nah, reliabilitas ini dapat diperbaiki dengan melakukan uji konsistensi soal seperti menggunakan metode Alpha-Cambridge atau tes retest untuk memastikan soal hasil asesmen tetap stabil di berbagai kondisi dan kelompok siswa yang berbeda. Nah, yang keempat itu menyesuaikan tingkat kesukaran agar seimbang. Dalam dokumen soal fisika yang dianalisis, beberapa soal terlalu mudah sementara yang lain terlalu sulit.
yang menyebabkan distribusi nilai ini tidak optimal gitu. Oleh karena itu, penggunaan analisis tingkat kesukaran perlu diterapkan agar soal memiliki variasi kesukaran yang seimbang dan benar-benar dapat mengukur kemampuan siswa secara profesional. Nah, yang kelima, meningkatkan daya pembeda soal untuk mengidentifikasi kemampuan siswa. Soal yang efektif itu harus mampu nih membedakan siswa dengan tingkat pemahaman tinggi dan tingkat pemahaman yang rendah, sehingga daya pembeda harus diperhitungkan dalam analisis asesmen. Berdasarkan dokumen asesmen, beberapa soal memiliki daya pembeda yang rendah, yang menunjukkan bahwa mereka tidak cukup kuat untuk mengidentifikasi siswa dengan pemahaman yang lebih tinggi atau lebih baik. Oleh karena itu, soal harus dirancang nih agar memerlukan analisis mendalam, bukan hanya jawab langsung dari rumus atau teori. Nah, selanjutnya yaitu judul ke-6, yang mana tuliskan simpulan dan rekomendasi dari kasus yang dipecahkan. Nah, sebagian besar soal fisika masih nih cenderung menguji hafalan dan keterampilan prosedural, sehingga belum mampu nih sepenuhnya mengukur pemahaman konseptual serta kemampuan berpikir analitis siswa. Validitas dan reliabilitas soal perlu ditingkatkan nih. Sementara ketidakseimbangan, tingkat kesulitan dan rendahnya daya pembeda membuat asesmen kurang efektif dalam mengidentifikasi perbedaan pemahaman siswa. Nah, selanjutnya rekomendasi. Perlu dikembangkan soal yang lebih berbasis comparative thinking agar siswa dapat lebih memahami konsep secara mendalam. Guru juga memerlukan pelatihan dalam menyusun soal yang mendorong siswa atau mendorong pemikiran analisis siswa. Selain itu, evaluasi berkala dengan metode analisis statistik perlu diterapkan untuk meningkatkan kualitas asesmen dengan distribusi soal yang lebih profesional dan daya pembeda yang lebih menarik nih. Asesmen fisika dapat lebih optimal dalam mengukur kemampuan siswa tersebut. Nah, selanjutnya masuklah kita ke judul yang terakhir, yaitu tuliskan informasi tambahan materi pembelajaran yang relevan lainnya yang masih terkait dengan topik ini. Nah, beberapa informasi tambahan yang masih relevan nih dan berkaitan dengan topik ini dalam konteks evaluasi pembelajaran dan pengukuran dalam pendidikan. Yang pertama ada objektivitas dalam evaluasi. Nah, penilaian harus bebas dari bias untuk memastikan nih hasil yang adil dan akurat. Yang kedua ada standarisasi tes. Nah, menggunakan format soal, waktu pengerjaan, dan metode penilaian yang seragam. Nah, yang ketiga ada analisis butir soal. Nah, itu menilai kualitas soal dengan teknik seperti kolerasi poin biserial dengan uji empiris. Nah, yang keempat itu interpretasi hasil tes. Ini tuh kayak dibagi menjadi dua. Yang pertama itu NRT atau membandingkan nih hasil siswa dengan kelompok normatif, atau CRT yang artinya mengukur pencapaian siswa berdasarkan standar tertentu. Nah, yang kelima yaitu penyusunan soal yang baik. Nah, menggunakan taksonomi Bloom untuk mencakup berbagai tingkat kognitif, menyusun soal dengan distraktor yang efektif dalam pilihan ganda. Nah, yang keenam ada teknik peningkatan kendala tes. Di sini ada beberapa. Yang pertama itu menambah jumlah soal yang relevan, yang kedua ada menyusun petunjuk pengerjaan yang jelas, dan yang ketiga ada menggunakan lebih dari satu metode penilaian. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir adalah pengaruh faktor eksternal. Nah, lingkungan saat ujian itu dapat mempengaruhi nih hasil asesmen, motivasi dan kondisi emosional
berperan nih dalam keberhasilan siswa tersebut. Nah, mungkin sekian hasil dari diskusi saya, dari hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Jika ada kekurangan, saya sangat-sangat minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.